Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Baitul Haq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita pada hari ini, dan lebih bersyukur lagi karena kita diberikan nikmat bersujud di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dihubungi menjelang maghrib sekitar jam 5 ya. Kata ada ustaz yang halangan. Karena sakit. Sekarang ini banyak yang sakit, Pak. Saya jadi teringat 2001 sekitar bulan Juni-Juli, Pak. Ya, kayaknya banyak yang menuju. Saya sebenarnya juga kondisinya juga kurang fit. Sudah sekitar 2 pekan. Saya biasanya kalau flu itu cuma 3 hari, Pak. Nah, ini flu-nya sudah ya timbul tenggelam. Tapi alhamdulillah saya sudah tadi khawatir, saya antigen dan negatif. Kemarin saya ke Wali-Wali Mandar di Sulawesi Barat, ya sambil berdamai dengan flu itu, dan di PCR alhamdulillah negatif. Dan sekarang mulai banyak saudara-saudara kita yang positif. Saya tadi mau berangkat, ada masuk ke WA saya, ada warga yang positif itu. Artinya kita sudah mulai berdamai dengan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan segala kondisi yang kita alami pada hari ini. Ya. Karena musibah atau kejadian yang tidak kita harapkan dan itu berada di luar kendali kita, itu ada sikap di dalam Al-Quran, cara menyikapi hal-hal atau kejadian. Ya, silahkan dibagi. Ya, alhamdulillah. Silahkan dinikmati, Pak, yang sudah dibagikan sambil menikmati santapan jasmani dan santapan rohani, mudah-mudahan. Jadi ada sikap di dalam Al-Quran, ketika kita mengalami hal-hal yang di luar, hal-hal yang tidak kita inginkan dan itu menimpa kita, dan itu di luar usaha kita, di luar kendali kita. Apa sikap yang digambarkan oleh Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, la yusibana, tidak akan menimpa kami. Katakan wahai Muhammad, dan juga mungkin ya perintah kepada Nabi, perintah kepada kita. Katakan kepada umatmu, la yusibana, tidak akan menimpa kami. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah catatkan. Yang terjadi kepada kita, saya flu malam ini sambil mengisi taklim, itu sudah tercatat. Illa ma kataballahu lana, kecuali semua yang terjadi itu, yang di luar kehendak kita itu adalah lana, untuk kebaikan kami. Jadi apapun musibah yang kelihatannya yang tidak baik yang hari ini kita alami, termasuk COVID, dan itu tidak kita harapkan dan di luar usaha kita, maka yakini itu adalah sebagai bentuk
kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita. Makanya kalau ada apa namanya, ini termasuk flu sekarang, itu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar lebih banyak istirahat dan lebih banyak merenung atau dan lain sebagainya, belajar dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya bawa sorban supaya satu biar kelihatannya ganteng, kemudian yang kedua fungsinya untuk ini mencegah air yang mengalir. Berikutnya adalah pada kesempatan ini saya akan bahas terkait dengan sebuah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu ringkasan dari Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Saya akan bahas terkait dengan apa namanya, adabus suhbah wal ukhuwah wal muasyaratul khalqi wa muasyaratul khalqi. Adab bersahabat dan bersaudara dan bergaul dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita di dalam Al-Quran terkait hubungan dengan orang. Itu hubungan yang Qur'ani, yang sifat akhlaknya adalah Qur'ani, itu adalah hubungan baik kepada seluruh orang. Tidak pilih suku, tidak pilih agama. Wa qulu lin-nasi husna, bahasa Al-Qur'annya. Setiap kalau kalian bertemu dengan manusia, siapapun manusianya, apakah dia seorang muslim ataupun non muslim, maka hendaklah sikap seorang muslim adalah wa qulu lin-nasi husna. Hendaklah berkata atau bersikap dengan sikap yang baik. Jadi tidak hanya milah-milih kalau apa namanya bukan muslim tidak kita baik. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau seorang muslim, orang yang kita interaksikan tersebut adalah seorang muslim. Maka sikap kita kepada seorang muslim mestinya lebih apa namanya, luar biasa dibanding apa namanya ke yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada sisi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu, Pak? Yaitu iman dan Islam. Cuma kadang-kadang kenapa ada orang yang beriman? Kenapa ada orang yang sudah dikaruniai iman Islam ini bertengkar sesama saudaranya? Apa Pak faktornya? Padahal dia sudah dikaruniai sebuah nikmat iman dan Islam. Apa kira-kira faktor? Sesama muslim gara-gara beda mazhab, gara-gara beda masjid, gara-gara beda majelis taklim, hubungannya tidak baik. Apa kira-kira yang menyebabkan hal tersebut? Kalau kita renungkan, orang yang ketika bertemu dengan muslim yang lain, tetapi dia tidak menampilkan sikap-sikap yang baik, itu karena di dalam dirinya, iman dan Islam itu tidaklah menjadi sebuah keagungan ketika kita melihat orang lain. Ya mungkin bagi diri sendiri merasa gitu. Tapi apakah kita merasa bahwa ketika melihat saudara kita, gitu ya, ini muslim, ini orang beriman, itu menjadi sebuah kebanggaan tidak? Ternyata ketika kita menjadi sudah mayoritas begini ini, kadang-kadang kita melihat orang lain itu tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan karena dia beriman. Tapi coba kalau Bapak misalnya berada di Papua, di tempat minoritas, ya, sendirian, muslimnya. Lalu tiba-tiba ketemu orang lain, ya, yang kayak pakai kopiah, kayaknya ini mus. Apa yang terjadi di dalam diri kita? Bangga nggak melihat ada orang lain yang begitu, ada juga yang muslim selain saya, gitu ya? Artinya apa yang tampak ketika itu? Yang tampak ketika itu adalah Islamnya, imannya yang ada pada orang tersebut, sehingga kita begitu bangga ketika bertemu dengan saudara kita.
Tetapi kenapa hari ini ketika kita duduk bersama kayak itu hilang? Kayak lagi tidak menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita. Kayak bukan sebuah nikmat yang paling besar begitu ya. Nikmat yang paling besar itu kayaknya apa, Pak? Diganti dengan yang lain. Apa kira-kira yang menyebabkan kita tidak lagi hormat kepada sesama muslim? Apa yang menggantikan nikmat yang terbesar ini yang Allah berikan kepada diri kita? Ternyata apa, Pak? Oh, karena dia beda madhab. Ya, artinya madhabnya menjadi lebih besar dibanding imannya. Benar nggak? Oh, karena dia cara sholatnya beda. Artinya pemahamannya menjadi lebih besar dibanding imannya. Ya. Nah, itulah barangkali karenanya orang yang mengagungkan iman ini, yang mengagungkan keislaman seseorang itu nanti akan mudah memaafkan perbedaan-perbedaan yang memang Allah takdirkan untuk senantiasa kita beda. Misalnya ketemu saudara kita ternyata habis sholat pikirnya keras, misalnya, oh enggak apa. Kenapa? Dia beriman. Enggak apa-apa itu maksudnya memaklumi begitu. Kenapa? Karena ada nikmat yang jauh lebih besar yang dia dapatkan, yang dia miliki, yaitu nikmat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia membaca syahadat. Nah, kalau begini kan enak melihatnya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya pernah nanti iman ini, ketika kita melihat iman ini demikian kuat pada diri kita dan pada diri seseorang, bahwa orang tersebut telah bertauhid kepada Allah, ya, telah yakin kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, dan itu menjadi sebuah kenikmatan yang besar di keyakinan kita dan di pemikiran kita, maka kita akan melihat orang-orang lain itu sebagai saudara yang patut untuk dihormati sebagai seorang muslim. Ya. Karenanya disebutkan i'lam annal ulfata samratu hasnil khuluqi. Sesungguhnya sifat lemah lembut, sifat penghormatan kepada saudara kita itu merupakan buah dari akhlak yang baik. Karenanya ma'asyiral muslimin, di dalam hadis-hadis ketika Nabi menyebutkan iman yang kokoh itu, yang sempurna, itu disebutnya kapan? Kapan, Pak? Kita ini sholat, iya. Oh, itu orang mukmin yang benar. Benar, itu orang mukmin. Orang yang sholat ke masjid, iya benar, orang mukmin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula," kalau engkau melihat seseorang ya'tadul masjidah, terbiasa pulang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia orang beriman. Tetapi imannya masih belum sempurnanya iman. Kapan Pak disebutkan iman ini menjadi sempurna oleh Nabi? Ternyata bukan ketika sholat. Ternyata bukan ketika sedang mengaji. Yaitu iman. Ternyata bukan saat dia sedang puasa. Apa kata Rasul SAW? Sempurnanya iman itu adalah ketika kita berhubungan dengan orang lain. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya iman seseorang itu kapan, Pak? Ketika orang tersebut mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu maknanya apa? Hubungan dengan sesama muslim khususnya itu baik. Kenapa baik? Karena dia melihat sisi imannya. Sisi imannya. Ini saudara kami yang beriman. Sekarang saya tanya, kaum muslimin berapa persen di Indonesia? 80, kalau dulu 90 ya, 85%. Pertanyaan saya, apakah mereka itu orang yang telah Allah berikan nikmat iman dan Islam? Iya kan? Kita katakan iya. Selama mereka tidak tersesat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Selama mereka tidak
tersesat begitu ya. Dan secara umum mayoritas kaum muslimin tidak tersesat. Dan itu artinya mereka adalah iman, saudara kita. Dan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa bukan syaratnya. Syarat yang termasuknya. Syarat bersaudara itu apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kemarin saya mengantar anak pulang ke pondok. Kemudian mampir ke tempat renang gitu ya. Dan kolam renangnya ini jernih, Pak. Jernih sekali. Karena sumber mata air. Sehingga ikan-ikan yang ada di dalamnya itu kelihatan. Batu-batu kelihatan di dalam. Ya. Apa yang terjadi, jemaah sekalian? Yang terjadi adalah saya mampu melihat jenis-jenis batu yang ada di dalam air. Saya mampu melihat dan tahu macam-macam ikan yang ada di dalam air. Apa sebabnya? Kenapa saya bisa mampu melihat? Apa Pak kira-kira? Itu karena dua hal. Sebabnya apa? Satu, karena airnya jernih. Ya. Nah, kalau airnya jernih, apakah saya lantas bisa membedakan jenis-jenis di dalamnya? Bisa, kalau dia punya yang kedua. Apa itu? Ilmu. Iya kan? Kita jadi tahu mana batu, mana pasir, mana itu kan karena ilmu, Pak. Kita jadi tahu ini ikan nila, ini ikan emas, ini ikan, karena kita sudah tahu ilmunya. Tapi apa yang terjadi? Saya tahu jenis-jenis batu. Saya tahu jenis-jenis ikan. Tahu Pak, tapi airnya keruh. Kira-kira bermanfaat enggak pengetahuan saya? Enggak ya? Enggak. Berarti ilmu kita akan bermanfaat ketika apa? Iman kita jernih. Iman kita, hati kita yang tempatnya iman itu jernih. Melihat saudara kita. Makanya disebutkan, kenapa disebutkan begitu? Karena Nabi menyebutkan itu adalah sempurnanya iman. Ketika hati kita jernih, Pak. Itu paling sempurnanya iman. Tentu setelah ibadah gitu ya. Setelah ibadah. Makanya jemaah sekalian, yang perlu kita jaga adalah kejernihan iman kita. Walaupun ilmunya segudang, Pak, kalau tidak jernih, ya apa yang terjadi? Kalau hatinya tidak jernih, penuh dengan kebencian, penuh dengan nafsu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak mampu melihat masalah dengan baik. Tidak mampu melihat ini adalah saudara kita yang juga mempunyai iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya besarkan nikmat iman. Maka kita akan mudah memuliakan orang. Besarkan nikmat Islam. Maka kita akan mudah menghormati orang dikarenakan Islam. Kemudian wattafarruq samratu su'il khalqi. Dan perpecahan itu adalah buah dari buruknya akhlak. Dan buruknya akhlak itu sebabnya apa Pak tadi Pak? Kekeruhan iman kita. Kemudian li'anna husnal khulqi yujabut tahabub wa tawafuq. Karena dengan hubungan yang baik, akhlak yang baik itu akan menyebabkan kita saling mencintai dan saling saling bersepakat di dalam banyak hal. Di dalam
banyak hal. Wasu'ul khalqi yasmurut tabaghut wat tadabur, dan akhlak-akhlak yang buruk itu akan menyebabkan kita saling benci dan saling menghindar, saling membelakangi. Ya. Wala yakhfa ma fi husnil khulqi min fadlin wal ahadits dalla ala dzalik. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berakhlak yang baik. Berarti akhlak kita akan menjadi baik kalau sumbernya apa tadi? Kejernihan iman di dalam hati kita. Karenanya di dalam agama ini yang dicela oleh agama itu bukan perbedaan. Yang dicela oleh agama itu adalah tafarruq, perpecahan. Apa bedanya, Pak? Perbedaan dengan perpecahan. Kalau berpecah itu mesti karena berbeda. Tapi karena tidak setiap orang berbeda mesti berpecah. Kita sama istri justru bersatu karena berbeda. Maka yang pertama adalah at-tafarruq, berpecah. Berpecah itu artinya bermusuhan. Saling membelakangi, tidak mau bertegur sapa dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting bagi kita. Tapi artinya itu sudah menyentuh kepada level hati, kekotoran hati kita, tafarruq itu. Makanya dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala melarang dengan tegas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah, artinya bermusuhan. Ya, makanya banyaknya kelompok di dalam agama, di dalam banyaknya organisasi, itu tidaklah menjadi sebab dicela. Yang menjadi tercela itu kalau dengan organisasi itu kita bermusuhan. Ya. Banyaknya masjid tidaklah lantas menjadi tercela. Tapi yang tercela kita menjadi bermusuhan karena beda masjid. Itu yang menjadi tercela. Wala tafarraq. Karenanya nanti yang yang tidak dicela adalah ikhtilaf. Tentu nanti ikhtilaf ada dua hal. Ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Nah, itu nanti dalam pembahasan fikih ikhtilaf. Tetapi ada standar minimal. Ketika kita misalnya punya ketidaksukaan kepada orang lain, ada standar minimal yang harus kita jaga ketika kita menimbulkan hal-hal yang tidak membuat tidak nyaman dengan orang lain. Apa, Pak? Kan begini ya, standar maksimalnya di dalam bersaudara itu apa? Standar maksimalnya itu adalah mengutamakan orang lain. Dalam bahasa agamanya disebut isar, yaitu selalu mengutamakan orang lain dalam urusan dunia. Misalnya ngantri kita juga penting, tapi ada nenek-nenek yang butuh. Nah, kita utamakan. Nah, itu berarti kita mengutamakan orang lain. Yang kedua adalah di bawahnya itu adalah bermanfaat kepada orang lain. Kehadiran kita membawa manfaat kepada orang lain. Bagaimana kalau kondisinya kita tidak lagi memberikan manfaat kepada orang lain? Minimal adalah, bukan minimal, ini masih ada. Di bawahnya lagi adalah kita tetap menjaga hati kita dengan memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada orang lain. Terus di bawahnya lagi, dalam hadis Rasul SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Dan jangan engkau remehkan sesuatu sedikit pun walaupun bertemu dengan saudara dengan wajah yang manis. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Ini suami istri atau sesama jamaah pernah konflik, pernah ada crash gitu ya. Pernah ada crash sampai crashnya lukanya sangat dalam. Apa yang harus dilakukan ketika orang ini
sikap yang harus kita ambil. Atau tidak sampai dalam begitu. Misalnya dalam keluarga suami istri bertengkar sampai timbul ketidaksukaan misalnya. Saat kita tidak suka, kira-kira apakah memungkinkan seorang yang tidak suka kepada orang lain untuk tersenyum? Susah ya? Sangat susah. Tetapi ada aturan agama yang itu menjadi batas seorang untuk tetap berhubungan baik. Apa itu? Yaitu menahan keburukan diri kita untuk tidak tertransfer kepada orang lain. Itu standar minimalnya. Ada lagi nanti di bawahnya, Pak. Jadi misalnya begini. Pernah kita crash gitu. Mau nyapa nggak nyaman. Mau tersenyum nggak mungkin. Gitu ya. Atau sedang marah dengan orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, antum syika syarraka anin nas, engkau tahan keburukanmu, itu sedekah. Jadi kita masih bisa berbuat baik kepada orang dengan minimal tidak menyakiti orang lain. Makanya orang yang tidak menyakiti orang lain itu masih orang baik, Pak. Masih orang baik. Saya pernah ada seorang ustadz gitu, orang-orang bukan ustadz ya, datang ngomong ke saya. Fulan itu gimana, Mbak? Gitu ya. Saya nanya ya. Fulan itu gimana, Mbak? Itu bukan orang baik. Loh, kenapa? Dia nggak pernah hadir di majelis taklim. Ya, contoh Pak ya. Ini mindset yang keliru menurut saya. Dia nggak pernah hadir di majelis taklim. Jarang sholat berjamaah. Ya, saya balik nanya, apakah dia masih sholat? Oh iya, dia sholat di rumahnya. Gitu. Dia nggak hadir majelis taklim, ya. Hadir begini nih nggak pernah. Gitu. Pokoknya habis sholat langsung keluar, misalnya gitu ya. Pertanyaannya, pernah nggak dia nyakiti sampean? Nggak pernah. Pernah dia sampean lihat nyakiti orang lain? Nggak pernah. Berarti orang ini apa, Pak? Orang baik, Pak. Baik standar minimal. Pernah dia membantu Anda? Ya, apalagi. Jadi kita menilai orang lain itu dengan supaya melihat orang lain menjadi santai. Ya. Oh, dia nggak pernah ke masjid. Ya. Tapi dia sholat misalnya di rumahnya. Oh, dia tidak pernah nyumbang. Mohon maaf ya. Nggak pernah nyumbang. Tapi pertanyaannya, apakah dia pernah ngambil hak kita? Enggak juga kan? Berarti orang tersebut masih dalam standar sebagai orang muslim, orang mukmin, minimal standar standar minimalnya orang lain. Tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Makanya kalau ada orang mengatakan pas lagi marah itu, Pak Ustadz, kalau nggak dikeluarkan marahnya nanti bisulan. Nah, makanya ini hati-hati bagi kita yang sudah berusia tua itu, yang sudah dikaruniakan Allah usia yang panjang, itu potensi marahnya lebih besar dibanding yang masih muda. Kenapa? Karena Allah cabut pendengarannya, Allah cabut penglihatannya, Allah sensitifkan hatinya. Ya, makanya orang yang sepuh-sepuh mudah tersinggung. Ya. Kenapa Allah sensitifkan hatinya? Supaya dia sensitif kepada kehidupan akhirat. Masalahnya tempatnya salah, sensitifnya kepada anak, kepada menantu, ya, kepada cucu. Nah, ini nih yang perlu dikembalikan tempatnya, tempat sensitifnya. Ya, di keluarga kita jangan lagi sensitif kepada mantu, sensitif kepada tetangga, kepada cucu. Sensitifnya adalah kepada kehidupan akhirat. Iya ya, udah tua, udah ubah, udah naik tangga lantai 2 ini berat sekali, gitu ya. Nah itu harus lebih peka kepada kehidupan selanjutnya. Kalau orang masih muda kayak saya misalnya masih pingin itu rumah ini rumah itu, pingin mobil, nah, orang yang sudah sepuh bikin apa? Sudah
Pingin terbujur kaku dengan husnul khotimah. Kan begitu, Pak. Nah, ini yang perlu kita renungkan ketika usia tua. Memang Allah sensitifkan hatinya, tapi di situ letak pahalanya. Semakin dia mampu mengendalikan dirinya di tengah-tengah kecenderungan untuk gampang tersinggungan, maka Allah jadikan dia orang yang lebih tertuju kepada akhirat. Makanya Bapak Ibu yang di rumah juga yang mendengar ini mudah-mudahan juga bermanfaat. Mulai yang sudah berusia umur, ya sensitifnya dikembalikan ke tempat yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat, banyak ngaji, banyak zikir, ya banyak tersenyum, ya banyak bersyukurlah di usia sudah sepuh begitu ya. Bukan berarti yang muda-muda nggak banyak bersyukur. Nah, jadi ketika kita Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak disukai, yang menyebabkan kita tidak mungkin lagi membantu orang lain, yang menyebabkan kita tidak lagi tersenyum kepada orang, maka benteng terakhirnya adalah apa, Pak? Menahan keburukan mulut, keburukan tangan agar tidak mengenai orang lain. Nah, itu kaidahnya. Beda dengan Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari ketika diganggu oleh pembantunya atau hambanya, malah hambanya pas lagi ditumpahin begitu, Pak, di tempat duduk, kan marah, Pak. Apa yang beliau lakukan? Dibebaskan budaknya. Sebagai hukuman tidak mampu mengendalikan dirinya. Nah, kalau kita kan beda, Pak. Malah dikasih makanan itu, nafsu kita. Nah, ini penting bagi kita untuk lebih menyadari. Nah, ada yang lebih di bawah lagi. Saat kita misalnya mempunyai luka yang dalam dengan orang lain, sehingga melihatnya pun sangat berat, gitu. Apalagi nyapa, gitu. Tersenyum tidak bisa. Kalau bertemu potensi untuk, maka apa yang baik. Tetapi tidak ingin bermusuhan. Maka cara terbaik, ini sikap Nabi Muhammad SAW, cara terbaik menghindari pertemuan dengan orang yang mempunyai trauma yang dalam terkait dengan masa lalunya. Contoh misalnya ternyata saling berjamaah, ya sok di sana, nanti yang satunya sok. Jadi usahakan tidak saling, kecuali pingin berjuang. Kalau mau berjuang nggak apa-apa, tapi berat, Pak. Dan itu yang juga dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga manusia biasa, ya punya sesuatu hati, gitu. Apa kasusnya beliau? Ada seorang sahabat yang membunuh paman beliau yang sangat beliau hormati dan cintai, yaitu Hamzah. Namanya seorang hamba Wahsy. Ya. Sampai dibelah dadanya. Ya. Itu sangat terpukul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah berkehendak orang yang membelah dadanya ini, yang membuat Nabi sangat terpukul ini, masuk Islam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Wahsy ini? Jangan engkau tampakkan wajahmu di depan. Gitu ya. Menghindari pertemuan. Jadi di dalam bersaudara dengan orang lain itu ada urutan-urutannya. Ya. Yang penting hati kita terjaga untuk tidak membenci orang. Tapi tidak suka kepada orang itu ada sisi fitrahnya begitu. Tapi dia kan tidak untuk melakukan itu. Seperti Rasul SAW bersama Wahsy. Jadi urutannya adalah yang pertama mengutamakan orang lain dengan bersaudara. Yang kedua bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Yang ketiga adalah di bawahnya itu adalah kalau tidak bisa bermanfaat kepada orang lain, minimal tebarkan wajah yang manis dan senyum yang indah kepada saudara kita. Di bawah itu ketika kita tidak lagi bisa tersenyum karena ada pertengkaran dan lain sebagainya, maka jangan mengeluarkan kalimat kotor atau kata-kata kotor kepada orang
lain. Jangan sering digunakan kaidah bisul, Pak. Ustaz, kalau nggak dikeluarkan nanti apa namanya bisulan di dalam itu, nanti malah tambah penyakit. Justru kalau dikeluarkan itu malah penyakitnya nyebar. Bener nggak? Contoh misalnya kita di dalam perut ini ya ada sakit operasi. Itu kan kalau sama dokter kan operasinya direlokasi, Pak ya. Supaya tidak menyebar kepada yang lain penyakit ini. Kalau dia menyebar ke yang lain itu bahaya. Nah, coba begini, misalnya di sini ada misalnya satu orang pas lagi di sini berjemaah banyak orang marah-marah. Saya misalnya marah-marah. Kira-kira energi yang Bapak dapatkan ketika melihat orang marah-marah itu menyenangkan atau membuat gundah? Membuat gundah, Pak. Artinya dia tidak nyaman gitu, melihat orang marah-marah. Karenanya hindari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dengan saudara kita. Oke. Karenanya apa yang membuat kita nyaman dengan orang? Lihat orang itu sebagai orang beriman. Apapun pilihan amaliyah ibadahnya, selama dia masih dalam ruang lingkup ahlus sunnah wal jamaah. Di luar ruang lingkup ahlus sunnah wal jamaah pun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan guidance kepada kita, arahan kepada kita agar di dalam bersikap adalah kepada seluruh manusia. Wa qulu linnasi husna. Hendaklah kepada semua manusia, mau Islam tersesat ataupun dan lain sebagainya, mau non muslim dan lain sebagainya, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik. Tentu nanti ada pengecualian. Kalau misalnya non muslim yang memusuhi ada penyikapan tersendiri, gitu ya. Kalau ahli bid'ah ada penyikapan tersendiri. Ini secara umum dulu. Nanti dikecualikan di sikap-sikap tertentu kepada orang lain. Baik, itu ya. Karenanya kata Rasul SAW, sikap seperti ini, sikap akhlak seperti ini, ma min syai'in athqal fil mizan. Tidaklah sesuatu yang lebih berat timbangannya. Ya, yaumal qiyamah pada hari kiamat min husnil khuluqi dibanding dari beratnya timbangan akhlak yang baik. Maka cara akhlak yang baik itu tadi urutannya. Ada berapa tadi? Ada isar, ada manfaat, ada tersenyum, ada menahan keburukan, ada meminimalisir pertemuan. Ada 5 yang perlu kita terapkan. Kalau memang kondisinya yang terakhir ini kondisi yang sangat traumatis, ya. Yang sangat susah kalau ketemu itu maunya, misalnya kalau orang Madura carok misalnya begitu ya. Pokoknya kalau ketemu ini pinginnya bunuh atau pinginnya melukai misalnya, nah, itu hindari pertemuan. Baik, insya Allah itu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Jam Isya jam berapa? Sudah ya? Oke. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Saya lanjutkan sebentar. Nah, orang yang mempunyai sikap baik begini Pak. Jadi yang sudah menyetel sikapnya tadi, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat duduknya nanti di surga. Berarti kalau duduk di surga itu surganya kelas apa Pak? Kelas ekonomi atau kelas eksekutif? Tentu kelas eksekutif. Ya. Ternyata apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahasinakum akhlaqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian berikutnya, tentu akhlak yang paling baik itu ya apa, Pak? Yang tadi kedudukannya yang paling tinggi, ada derajat akhlak tadi. Derajat yang paling tinggi adalah yang mengutamakan kebutuhan orang lain. Dan itu derajatnya para sahabat. Para sahabat luar biasa. Mengutamakan orang lain betul. Sehingga kalau Abu Bakar misalnya hartanya dikeluarkan 100%. Jadi kalau sahabat itu
amalannya kayak mustahil gitu dong kita kerjakan. Ya, kayak wow gitu. Dan memang wow bukan kayak wow betul. Gitu. Kalau kita sedekah misalnya 1 juta sudah merasa besar gitu. Ya, kalau sahabat Nabi luar biasa. Kalau kita misalnya baca Quran 1 juz itu sudah merasa apa namanya? Wow ya. Khalifah Utsman 1 rakaat khatam Quran. Jadi kayak mustahil gitu loh. Kalau mengaca kepada sahabat amal-amalnya. Makanya kelasnya para sahabat itu luar biasa. Kelas eksekutif betul. Dan akhlak itu tentu sudah akhlak yang paling tinggi. Tentu nanti memainkan peran itu. Di antara ketika kondisi-kondisi tertentu dengan orang tertentu ngambil sikap yang paling bawah. Seperti Nabi dengan Wahsy mengambil sikap menghindari pertemuan. Nah, kita juga bisa memilah-milih nanti dengan orang-orang tertentu sikap yang mana yang pas. Yang penting di dalam diri kita tidak menyimpan rasa benci atau mengeruhkan air iman kita. Sehingga kita melihat orang lain itu masih sebagai orang yang mukmin yang wajib kita hormati dan wajib kita muliakan. Saya pikir itu mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita iman yang jernih, iman yang kokoh, iman yang mampu melahirkan akhlak-akhlak yang indah kepada saudara kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.